A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya Safiratul Amanah akan mempresentasikan tentang pengertian usul fikih, fungsi, dan implementasinya. Apa yang kamu ketahui tentang usul fikih? Nah, setidaknya setelah kita ditanyakan apa yang kamu ketahui tentang usul fikih, tentunya di pikiran kita yang tentunya berasal dari dua kata, yaitu antara usul dan fikih. Nah, pengertian usul fikih, pengertian usul yang pertama tentang pengertian usul, kata usul berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata aslun. Usul itu merupakan jamak, artinya ya maksudnya jamak itu apa? Banyak itu. Bentuk banyak dari kata aslun yang mengandung arti sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain. Artinya aslun yaitu asli. Nah, contohnya aslus syajaratu yang artinya sandaran pohon. Nah, asal dari aslun syajaratu, aslus syajaratu, sandaran pohon itu apa aslinya? Apa istilah benarnya? Yaitu berarti akar. Kan sandaran pohon yang di bawah berarti akar. Nah, secara istilah kata usul yang memiliki 5 pengertian, yaitu yang pertama, asal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Maksudnya asal berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Contohnya, langsung ke contoh biar dapat cepat paham. Kebolehan memakan daging bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa darurat tidaklah menyalahi hukum asal, yaitu kaidah kauliyah yang artinya semua bangkai itu hukumnya haram. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan bagimu memakai daging bangkai. Maksudnya bangkai itu maksudnya yang dinamakan bangkai itu sesuatu yang salah satunya sesuatu yang disembelih bukan tidak menyebut nama Allah. Nah, gitu. Atau sesuatu yang memang itu seandainya contohnya ayam. Ayam itu memang mati karena kita itu memiliki rasa apa eman gitu. Maksudnya itu masih kepikiran nggak dimakan. Jadi sama kita itu udah sembelih. Nah, itu tidak boleh. Akan tetapi dalam kaidah usul fikih itu eh, diperbolehkan asal dalam keadaan darurat. Memang kalau sudah tidak bisa dimakan lagi, nah itu boleh untuk makan bangkai. Nah, asal yang kedua yaitu asal berarti yang lebih kuat atau rajih. Nah, maksud asal yang lebih kuat atau rajih itu misalnya ungkapan asal yang lebih kuat dari suatu ungkapan adalah makna sebenarnya, hakiki, bukan makna simbolik. Contohnya, wajahun artinya wajah. Nah, paham nggak? Terus yang nomor 3, asal berarti hukum asal atau istisab. Maksudnya, hukum asal atau istisab ialah tepatnya apa yang telah ada atas sesuatu yang telah ada. Memang sebenarnya sesuatu itu ada dari zaman dahulu itu memang ada. Jadi kita itu tidak boleh untuk merubah hukum tersebut. Seperti ada orang yang sudah berwudu, kemudian ia ragu apakah ia sudah batal atau belum. Maka kejadian seperti tersebut dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya wudhu itu apa? Yaitu hukumnya sah. Asalnya kan emang sah, tapi kita itu cuma ragu. Jadi hukum asalnya itu kan emang sah. Jadi itu kembali pada hukum asal. Yaitu di hukum sah, belum batal. Sah. Terus yang nomor 4, asal berarti makis alaih yang dijadikan ukuran dalam bab kias.
Nah, maksud tersebut seperti halnya berlakunya hukum riba bagi beras dan gandum. Tahu beras kan? Yang biasanya kita makan sehari-hari. Ya, dalam hal ini beras disebut makis, yaitu yang diserupakan atau yang disebut dalam kias sebagai furu. Nah, makis yang diserupakan. Apa yang diserupakan dengan beras? Yaitu gandum. Sedangkan gandum merupakan makis alai yang diserupa. Nah, paham? Beras dan gandum. Beras itu yang apa? Yang diserupai, yang diserupakan, sedangkan gandum itu yang diserupa. Nah, yang disebut dengan hukum apa? Asal. Makis alai yang dijadikan ukuran. Nah, terus yang terakhir yaitu asal berarti dalil. Maksud dari asal berarti dalil, misalnya ungkapan asal masalah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya hukum asal dari masalah ini, masalahnya yaitu hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maksud dari hal ini adalah secara contohnya hukum asal Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu yang harus sumber yang pertama yang harus diambil itu yang dari dalam Al-Quran. Karena wahyu apa hukum orang Islam itu berlaku di semuanya tercantum dalam Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran baru As-Sunnah. Setelah jika As-Sunnah itu apa tidak ditemukan di dalam As-Sunnah, maka ijma yaitu mengkaji beserta bersama para ulama. Nah, setelah itu baru kias, dikiaskan. Nah, itu meliputi meliputi para ulama. Nah, selanjutnya pengertian fikih. Secara kata fikih secara bahasa yaitu bentuk masdar dari kata faqiha yafqahu fiqhan. Faqiha yafqahu fiqhan. Secara bahasa artinya pemahaman mendalam yang dapat menangkap tentang asal tujuan ucapan dan perbuatan, yaitu sesuatu yang berasal dari ucapan, perbuatan, untuk mencapai tujuan serta asal itu yang dimaksud dengan fikih. Sedangkan menurut istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati min adillatihat tafsiliyah, ilmu yang membahas tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amali, pekerjaan atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Nah, dalil-dalil tersebut maksudnya dalil-dalil terperinci itu yang pertama dari apa? Yaitu yang pertama tadi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nah, mengenai fikih secara bahasa itu tercantum dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-A'raf ayat 179 dan surat An-Nisa ayat 78. Surat An-Nisa yang berbunyi fama lihaula'il qaumul la yakaduna yafqahuna haditha. Lafaz yafqahuna, mengapa orang-orang munafik hampir tidak memahami yafqahuna, tidak memahami haditha pembicaraan sedikit pun. Nah, letaknya itu pada yafqahuna, ya berasal dari masdar yaitu faqiha yafqahu fiqhan. Nah, selanjutnya antara pembedaan pemahaman setelah itu setelah tentunya kita setelah mengetahui tentang usul dan fikih. Nah, setelah memahami usul dan fikih, nah, para ulama itu terjadi perbedaan pemahaman mengenai usul fikih. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama itu Imam Syafi'i, karena mayoritas kita sebagai warga Indonesia, kita itu menganut aturan-aturan yang telah disepakati oleh Imam Syafi'i, yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara umum dan cara penggunaannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakan atau mujtahidah. Hal ini memberikan kejelasan bahwa yang menjadi objek
kajian para ulama usul fikih adalah dalil-dalil ijmali atau dalil-dalil global, yaitu secara umum. Nah, yang membahas bagaimana cara mengisbatkan hukum dari dalil-dalil serta membahas syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil. Selain itu, dalam pembahasan ilmu usul fikih juga dibahas syarat-syarat mujtahidah dan persoalan yang berkaitan tentang masalah taklid. Nah, kita hal ini itu yang diwakilkan oleh Abdullah bin Umar Baidawi. Kita mengetahui dalil-dalil fikih secara umum dan cara penggunaannya serta mengetahui keadaan yang menggunakannya, yaitu para mujtahidah. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut jumhur ulama itu meliputi siapa saja? Imam yang 4 selain Imam Syafi'i. Menurut jumhur ulama terdiri dari ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali atau Hanabilah mendefinisikan usul fikih, sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istimbat hukum-hukum syarak melalui dalil-dalil terperinci. Artinya menekankan pada objek usul fikih yang lebih memfokuskan pada metodologi, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah umum usul fikih. Nah, kaidah-kaidah umum yang terperinci itu bukan semena-mena kita kita dapatkan oleh ulama itu tersendiri, akan tetapi para ulama itu sebelumnya mengkaji terlebih dahulu dari 4 sumber tersebut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, fungsi usul fikih. Nah, setelah kita mempunyai tujuan mengapa kita harus mempelajari usul fikih. Nah, soalnya kita harus mengetahui hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan bagaimana cara mengistimbakan hukum tersebut. Nah, dengan adanya tujuan, tentunya kita memiliki fungsi atau memiliki manfaat atau tentunya ada hikmah yang diambil dari mempelajari usul dan fikih atau usul fikih. Nah, fungsi dari adanya usul fikih atau fungsi kita mempelajari usul fikih itu untuk mengetahui bagaimana metode usul fikih yang dirumuskan oleh para ulama terlebih dahulu, sebab dengan metode mereka kita terlebih mudah serta paham strategi dalam menghadapi masalah baru yang akan muncul kehidupan akan datang dan tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih sekarang. Oleh sebab itu, kita akan menemukan jawaban hukum masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Nah, salah satunya manfaat kita mempelajari usul fikih. Makanya kita sebagai umat Islam harus mempelajari usul fikih, mengetahui kaidah-kaidah agar kita dalam menghadapi masalah-masalah sepele atau masalah-masalah baru yang muncul pada saat ini, kita paham. Sebelumnya itu kita memang paham bagaimana cara menghadapi masalah ini. Nah, dari hal tersebut kita tentunya bisa menghadapi masalah tersebut dengan cara menggunakan kaidah-kaidah ulama terdahulu, sebab dengan acara atau metode ulama terdahulu itu kita lebih paham, lebih memahami. Nah, untuk sekarang bagaimana dengan kaidah yang sekarang? Tentunya kita mengetahui semakin tahun semakin banyak perubahan. Nah, selain itu, kita bila yang kedua, yaitu fungsi usul fikih yang kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya, karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu, ingin untuk mengetahui hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya. Maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru dan memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Nah, setelah kita munculnya masalah-masalah baru, tentunya kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita menghadapkan masalah itu tentunya kita mengetahui bagaimana
seharusnya kita itu bisa mengkaji ulang. Nah, kita itu bisa mengkaji ulang tentang rumusan-rumusan fuqaha terdahulu, atau merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang sesuai dengan 4 sumber. Yang pertama itu Al-Qur'an. Nah, harus sesuai dengan Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an tidak ada, maksudnya pengkajian dalam Al-Qur'an itu kurang jelas, mungkin dari As-Sunnah juga bisa. Nah, selain itu, terus yang ketiga, memelihara agama. Nah, dan setelah kita mengetahui terlebih mengetahui pemahaman-pemahaman ulama terdahulu tentang kaidah-kaidah terdahulu, contohnya la darara wa la dirar. Nah, janganlah marah-marah bagimu surga. Nah, itu sebuah motivasi untuk kita, bagaimana kita untuk menahan amarah. Nah, dengan hal tersebut di dalam Islam kita diajarkan dan diwajibkan untuk mempelajari ilmu usul fikih. Nah, selanjutnya implementasi usul fikih, implementasi contoh kehidupan sehari-hari mengenai usul fikih. Percaya diri tidak hilang karena ragu. Contohnya, al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-yakinu, keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. Aturan ini menjelaskan adanya kemudahan dalam syariat Islam. Tujuannya mengapa? Mengenai kaidah-kaidah ini tentunya kita tiada lain hanya untuk menetapkan sesuatu secara meyakinkan dianggap sebagai hal yang asli dan dipertimbangkan. Seperti yang tadi wudhu, hukum asalnya wudhu. Itu kalau wudhu itu apa? Terus kita itu tidak yakin atau ragu akan aku udah wudhu apa enggak ya? Saya udah wudhu apa enggak? Nah, itu harus dikembalikan ke hukum asal, yaitu hukumnya wudhu itu sah, tidak batal. Nah, dan keyakinan itu menghilangkan keraguan-raguan. Karena kita yakin akan wudhu kita sah, maka keraguan yang tadi batal apa enggak ya? Nah, keraguan tersebut bisa hilang karena keyakinan dari diri kita sendiri yang sering muncul dari keraguan, terutama dalam hal kesucian dan doa. Keyakinan adalah ketetapan yang didasarkan pada proposisi yang pasti. Nah, keyakinan itu sebuah kepastian dari diri sendiri. Batal apa enggak ya? Keluar angin apa enggak ya? Nah, gitu. Kan tentunya kita ragu. Nah, marilah kita harus meyakinkan diri, enggak batal, yakin aku enggak batal, aku enggak keluar angin. Nah, gitu. Kemungkinan terjadinya dua hal tanpa ada keuntungan di antara keduanya. Maksudnya adalah hal-hal yang diyakini akan tidak dapat dianggap hilang kecuali dengan proposisi yang pasti dan hukum tidak dapat diubah dengan keraguan. Demikian pula hal-hal yang diyakini tidak ada tetap dianggap tidak ada. Hukum ini tidak berubah hanya karena keraguan antara ada dan tidak ada. Karena keraguan lebih lemah dari keyakinan. Keraguan tidak dapat mengubah keberadaan dan ketidakberadaan sesuatu. Dalil yang digunakan untuk aturan keempat dalam kitab usul fikih itu yang berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan menghilangkan sebuah keraguan. Hadis Nabi di mana seseorang kaidah ini awalnya berawal dari seseorang yang bertanya kepada Nabi bahwa dia berpikir apakah dia kentut atau tidak saat sholat. Lalu Nabi itu menjawab, lanjutkan sholat kecuali ketika mendengar suara atau mencium bau kentut. Kalau seandainya kita tidak mendengar, cuma kita batal enggak ya, ragu. Nah, itu sebaiknya kita yakinkan saja kalau tidak batal. Nah, untuk mendengarkan sesuatu sampai suara Anda terdengar atau Anda bahagia menemukan sebuah kepastian kentut apa enggak, nah gitu. Nah, aturan tersebut sebagian besar dalam fikih itu seperti fikih ibadah, muamalah, akubah dan keputusan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kaidah ini mengandung 3/4 atau 3/4 dari ilmu fikih. Nah, hubungan antara usul dan fikih
seperti hubungan antara ilmu apa? Ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Nah, seperti itu terus. Nah, dari hal tersebut dengan hubungan tersebut kita antara apa hubungan usul dan fikih itu seperti hubungan ilmu nahwu dan sorof, yaitu saling berkaitan. Nah, di situ usul fikih itu mengandung undang-undang atau alat, sedangkan fikih adalah produknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.